Halo semuanya, perkenalkan saya Kisna Gawatya dari Prodi Teknik Komputer dengan NIM 1011102400009. Oke, kali ini saya akan mencoba membuat video di mana kita akan membuat sebuah topologi jaringan yang eh, kita apa ya bilang ya, seperti kita memblokir sebuah IP atau enggak bahasa gaulnya kita mencoba buat nge-hack lah. Oke, mungkin daripada lama-lama ya. Oh ya, ini juga saya topologinya ini lihat dari modul, jadi supaya lebih cepat dan lebih gampang. Oke, teman-teman. Oke, mungkin langsung saja kita ke topologi. Oke, jadi pertama yang kita perlukan itu ada sebuah router. Mana router? Kita cari ke PT router, satu buah router, dan juga satu buah switch. Switch kita cari di bagian bawah sini ya. Switch ini satu, dan kita juga perlu untuk dua buah PC. Dua buah PC ditaruh seperti ini, dan terakhir yang kita butuhkan server. Oke, topologinya mungkin seperti ini aja, dan nggak gitu doang kan. Kita akan mencoba buat menamai dulu ya. Lebih gampangnya kita namai dari servernya dulu. Server mungkin kita beri nama server pemerintah. Lalu untuk PC satunya kita beri apa ya, kominfo deh, kominfo. Lalu untuk PC yang 0 atau PC yang di bawah ini kita beri nama PC punya kita sendiri, yaitu Bisna. Ini aja, Bisna Anchor OFF. Nggak lupa ini karena ini tugas, jadi lokasi info sendiri. Kenapa ada ininya cuy? Ini kebanyakan. Oke dah, segini aja. Nah, untuk penamanya mungkin gini aja. Untuk router sama switchnya nggak perlu dinamain ya, nggak perlu. Cukup server, PC, sama pencet PC atas sini aja. Oke, langsung kita ke apa? Kita link atau kita apa namanya? Kita routing. Apa sih namanya ya? Bukan routing sih. Pokok kita kasih kabel. Kita pakai kabel straight untuk router ke switch. Dan diingat untuk router ke switch itu kita pakai 0,0 ya guys ya. Lalu ke switch ke PC. Ingat flash ethernet 1.1. Sebenarnya yang perlu kita ingat itu kabel ke router ke switch. Dari router ya. Maksudnya dari router ke manapun. Karena port dari routernya sendiri itu cuma dua. Kita lanjut ke flash ethernet. Oh ya, kita untuk yang PC di bawah ini sama di server kita pakai kabel cross. Kenapa? Jujur nggak tahu sih. Cuman ya udah kita pakai kabel cross. Fastener 1.0 ke PC faster. Oh ya, perlu diingat, mungkin kita taruh catatan aja, kabel ini tuh kita 0/0 atau ini port 0/0 dan ini port 1/0. Apa iya? Kita cek aja dari sini. Tuh, kelihatan kan? Posisi sih ini loh. Nah, kelihatan kan? MA 0/0. Kita faster. Nah, kan routernya cuma punya, bang, kan routernya cuma punya dua slot nih bang, portnya. Terus untuk nge-link dari server ke router gimana? Pertanyaan bagus guys. Kita ke klik routernya. Nah, caranya untuk kita menambah port, ingat, kita double klik ini ya guys ya, kita double klik router ya. Ingat, yang pertama itu kita matikan dulu. Nah, udah matikan. Nah, PT router NM1CVA CVA bahasa Inggris banget. Kita taruh ke sini. Nah, setelahnya kita nyalakan lagi routernya guys. Nah, apa sudah muncul portnya? Kita cek kabel cross, pencet. Nah, pas ethernet 6/0. Kenapa kok 6/0? Ya karena setelah kita nggak tahu deh gitu deh. Penting kita pakai fast 0/0, lalu kita ke servernya dan boom, selesai. Apa udah selesai routingnya? Belum. Kita masih belum mengkonfigurasi dalam routernya dulu guys.
Oh ya, kita beli dulu catatan 0 dan 0. Oke. Lalu langkah selanjutnya kita ke router, kita klik ke CLI. Nah, ini waktunya kita untuk routing dari router ke PC-PC dan ke server. Oke, sebelumnya kan nih ada tulisan would you like to enter the internet configuration dialog? No, kita klik aja lalu enter. Lalu sudah saatnya kita ngetik guys. Oh iya, mungkin sebelumnya mungkin akan aku speed up dan kalian ikutin aja langkah-langkahnya karena aku bakal fokus untuk meneliti IP ini, jadi mungkin aku nggak terlalu banyak ngomong dan oke. Okay. Oke, kita udah selesai untuk ngerouting jalur. Nah, bisa lihat ini hijau kan dari router ke switch ke kominfo ke router sini ini udah hijau-hijau semua kan. Nah, jadi aku akan jelasin sebentar maksud dari semua konfigurasi-konfigurasi ini. Jadi ini adalah konfigurasi untuk dari routernya atau IP intinya guys ya. IP gateway lah bilangnya. Nah, interface jadi awalnya seperti ini guys, enable configure terminal. Kok kok abang cuma ngetiknya configure term bang? Nah, untuk cara cepatnya kalian bisa ngetik kata awalnya lalu kita langsung di tap aja guys, ntar bakal langsung full keisi seperti ini. Contoh kayak gini ya, kita coba ke interface, kita ketik in tab itu langsung akan muncul interface, lalu kita ke FA tab. Nah, flash ethernet lalu kita ketik saja mau ke flash ethernet yang mana guys, gitu aja untuk cara cepatnya buat ngetik. Lalu untuk IP yang 10.1 itu untuk yang dimana sih bang? Itu untuk ke flash ethernet 0.0, jadi jalur sini guys. Jadi ini IP-nya, IP gateway-nya adalah 1.10, 1.10, 10.1 guys. Lalu untuk yang 1.0 atau yang di bawah ini itu kita pakai IP gateway-nya 20.1, jadi di sini 20.1 guys. Nah, yang terakhir 6/0 kita pakai IP-nya 31, seperti itu. Apakah sudah? Kita coba dulu. Belum sih, belum selesai. Jadi setelah kita routing routernya, lanjut kita kasih IP ke PC-PC dan servernya. Caranya gimana? Double klik ke PC yang kita coba untuk pertama adalah kominfo ya guys ya, ke desktop, lalu ke IP configuration static. Nah, static ini kalian isi IP-nya. Nah, IP di sini tuh sebenarnya bebas, cuman untuk kominfo mungkin aku akan kasih IP itu 13. 13 kenapa? Itu karena tanggal lahir tuh 255. Nah, kalian tap aja untuk sini lah, kita tap lagi, kita isi IP gateway-nya. IP gateway itu adalah IP yang ada di server pertama kita routing guys, 192.168.10.1 seperti ini. Pause, lanjut ke PC. Apa anjir, Kisan Hanker, salah nama, nggak boleh. Nah, kita ke desktop, IP configuration. Nah, ini kan kalian ingat tadi kan untuk yang 1/0 itu tadi IP-nya berapa? Benar, 20. Kita klik 19. 19 kenapa? Karena linkku nomor 9, terus aku tambahin aja 1 jadi 19. 19 8 21. Udah, lalu kita ke server. Sama seperti PCB sebelumnya, ke desktop, IP configuration, kita isi IP-nya 8 30 10. Gak tahu kenapa, karena aku suka angka 10. 5 1 31. Yang penting itu gateway-nya guys. Untuk IP-nya sih bebas ya. Gateway-nya jangan sampai salah. Nah, kalau sudah di routing kayak gini, kita coba cek dulu ke PC, lalu ke kominfo.
apakah bisa saling ngasih data ataupun sinyal. Caranya gimana? Ke pojok kiri itu kan ada banyak tools tuh. Nah, kalian bilang ini nih yang ada gambar amplop tapi amplopnya tertutup. Ada apa? Ke PC Hacker, ke Kominfo. Kita lihat fail. Kenapa? Untuk percobaan awal selalu akan fail. Nah, jangan panik, nggak apa-apa. Percobaan kedua akan berhasil. Tuh kan? Kalian tuh jangan panik untuk mencoba, guys. Gagal sekali bukanlah hal untuk kalian untuk berhenti. Oke, nggak cukup segitu. Lanjut, kita akan implementasikan ACL, guys. ACL itu apa, Bang? Saya akan jelaskan, anjay saya. Aku akan jelaskan nanti di akhir video. Untuk kita konfigurasi ACL, kita ke router, lalu kembali ke CLI, udah buka semua. Nah, kita ketikkan seperti ini, guys. Coba access list, lalu ke service permit, TCP host, kita masukkan IP 192.168.10.13. Ini IP PC kita yang ke Kominfo, yang di Kominfo itu IP artinya, guys. Lalu kita host 192.168. Ingat jangan sampai typo 30.10. Lalu EQ 80. Oke, jadi untuk IP ini adalah IP yang dimiliki oleh server PC Kominfo. Lalu untuk IP yang 3010 adalah IP yang dimiliki oleh server pemerintah, guys. Kita IQ 80, kita enter. Oke, kalau cuma gini doang berarti ini berhasil ya, guys ya. Lalu, oh iya, aku nggak ngeliatin sebelumnya sih, tapi nggak apa-apa lah. Nanti aku jelasin lagi di habis selesai ini. Lalu selanjutnya kita ada akses list lagi. Habis itu 100 DB TCP anyhost. TCP anyhost 192.168.30.10. EQ 80. Kita enter, berhasil. Access list lagi 100 permit IP ini. Oke, udah. Lalu kita ke interface. Kita akses grup. Dah. Lalu kita coba, guys, dari PC Kominfo ya. Kita coba itu ke web browser. Kok PC Kominfo sih? Salah. Guys. Tuh, hapus dulu. Oke, kita sudah routing awal lagi karena nggak tahu kenapa Cisco paket pasar saya nggak crash. Oke, kita akan coba buat akses web yang ada di server pemerintah ini. Sebelumnya di server pemerintah itu ada website, guys. Kita buka di mana? Nah, di sini lalu ke DNS, enggak HTTP. Nah, index.html. Nah, itu ada HTML websitenya, guys. Nah, semisal kita kita akses websitenya dari situ. Gimana cara kita akses websitenya pemerintah dari PC ke web browser? Kita tunggu dulu karena ini agak lama, karena ini PC-nya pakai Pentium 4. Nah, URL ini kita isi IP yang ada di server pemerintah, guys. 192.168.30.10. Enter. Nah, di server Kominfo websitenya bisa terbuka seperti ini tampilan websitenya. Nah, kita akan buka di PC Hacker.
Kita coba buka. Duh, duh. Oh, oh udah buka guys. Nah, kita masukkan juga IP yang sama, IP di servernya. Oh, kita tunggu. Nah, sudah terlihat jelas perbedaannya apa? Benar. Dari PC Kominfo, kita akses website yang dari server pemerintah ini, maka websitenya terbuka. Nah, kita akses dari PC Hanker ke server, kita malah jadi RTO atau request timeout. Kenapa? Karena dalam bentar pukul saja daripada kita nge-press 2 kali guys ya. Proses dulu dari detik dari SSD. Nah, kita terus dulu. Ya Allah, ngehem lagi enggak. Astagfirullah. Nah, kenapa? Karena kita ngeblok jalur IP untuk jadi IQ80 ini adalah jalur web server. Nah, kita ngeblok seolah kita akan ngeblok apa ya? Jalur IP ke Gias Anchor ini, guys. Nah, kenapa aku nulisnya 192.168.10.13 yang dimana itu adalah servernya Kominfo, isinya Kominfo, kita memberi akses hanya ke IP ini. Nah, kasarnya seperti itu, analogi kasarnya ya guys ya. Oke, segitu aja mungkin dari apa namanya penjelasan topologi ataupun kita membuat topologinya. Nah, aku di awal ada janji menjelasin apa itu ACL. Nah, jadi sebenarnya itu ACL itu atau bisa disebut dengan access control list itu untuk mengontrol lalu lintas data. Gambarnya seperti itu ya, lalu lintas data yang masuk ataupun keluar dari perangkat jaringan seperti router atau switch berdasarkan aturan tertentu. Dengan catatan ada aturan tertentu ya guys. Nah, untuk penjelasan penjelasan sederhananya, ACL itu daftar aturan tulis yang menentukan siapa boleh lewat dan siapa tidak. Mirip seperti satpam lah, ataupun penjaga pintu lah, gitulah. Pokoknya satpam gitulah. Jadi boleh masuk apa enggak, jika misal kita punya apa namanya, kita punya apa sih komplek ya. Komplek itu kita punya satpam. Nah, satpam itu ada kuasa yang dimana dia bisa memperbolehkan orang untuk masuk ataupun tidak. Seperti contohnya misal kita kan ada jam malam seperti jam 10. Satpam bila ada orang masuk di atas jam 10 maka satpam itu tidak memperbolehkan dia untuk masuk. Tapi bila itu masih belum jam 10, misalnya di bawah jam 10, jam 8 mungkin ya, maka satpam masih bisa memperbolehkan orang itu untuk masuk ke kompleknya. Seperti itu. Nah, apa yang lanjutnya tadi? Nah, ACL sendiri itu ada kelemahannya. Kelemahan dari ACL sendiri itu ada konfigurasinya kompleks, lalu tidak scalable atau kurang untuk jaringan besar lah. Lalu maksudnya scalable. Lalu yang ketiga itu terbatas pada layer tertentu. Lalu tidak terlalu dinamis, menjadi beban yang berat pada perangkat, lalu tidak ada autentikasi. Seperti itu saja. Oke, mungkin gitu aja yang bisa aku terangin ya guys. Ya walaupun seperti banyak banget aku belepotan ngomongnya. Dan mungkin dari penjelasan serta apa namanya? Penjelasan serta cara mengungkapkan dan yang aku berikan ke kalian mungkin ada yang salah. Kita bisa saling diskusi di kolom komentar. Bisa kasih saran ataupun misal, oh ini ada yang salah nih, mungkin tidak cocok nih, kenapa kok gini gini gini. Bisa langsung kita diskusikan di kolom komentar ya guys ya. Oke, segitu aja. Terima kasih. Sekian. Salam kucing lehoy. Salah. Salam kucing.